Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, akhirnya bikin video juga ya. Karena dari kemarin saya di ruangan yang biasa itu terlalu berisik ya. Karena bener-bener di samping jalan ya, kayak gitu di sisi jalan. Nah jadi kemarin agak lama untuk nyiapin ruangan ini kayak gitu. Di sini udah agak mendingan lah. Oke, langsung aja. Nah, intinya untuk video sekarang awalnya sih pengen CPU lawan CPU ya, yaitu i5 3570 lawan i3 9100F. Cuma dalam PC sebenarnya yang penting bukan sekedar CPU, tapi motherboard, RAM, dan lain-lain pun sangat penting. Saya masih banyak melihat ya PC rakitan gaming kayak gitu di harga 4-6 juta bahkan lebih yang masih memakai i5 3570. Sedangkan CPU itu sudah hampir 7 tahunan ya kayak gitu. Tapi masih banyak yang pakai CPU itu. Nah, jadi intinya di video kali ini saya ingin membicarakan apakah i5 3570 ya, kerehore kayak gitu, apakah bagus, apakah bikin untung atau malahan buntung. Oke, di sini saya udah simulasikan ya PC rakitan 4 jutaan yang menggunakan i5 3570 dan PC rakitan 5 jutaan yang pakai i3 9100F. Oke, langsung aja. Untuk i5 3570 itu saya kemarin belinya di kisaran 675.000 ya. Untuk i3 kemarin sebenarnya udah agak tinggi ya. Saya beli sebenarnya 1.135.000. Cuman pas terakhir lihat harganya di kisaran 1.200.000-an ya. Jadi udah mulai naik lagi. Tapi di situ saya hitungnya 1.200.000 aja ya karena harga terbaru. Nah, untuk motherboardnya sendiri yang i5 di sini pakai Asus H61M. Saya dapatnya 500.000 ya. Banyak yang lebih murah kayak gitu, cuman berbeda merek dan lagi kualitasnya kurang bagus ya pas saya lihat kayak gitu. Ya udah ya saya ambil aman aja ya. Nah, untuk yang i3 di sini pakai ASRock H310CM HDP yang M.2. Ya, yang M.2-nya ada yang biasa di kisaran 850.000, cuman di sini yang pakai M.2 harganya 980.000-an. Jadi nanggung lah. Saya kemarin pengen yang ada M.2-nya aja. Oke, untuk RAM di sini yang i5 pakai 4 GB plus 4 GB ya. Ya, jadi 8 GB totalnya. Kecepatannya 1600 MHz. Kemarin saya dapatnya cukup tinggi, tapi di sini dipasin aja ya harganya di 400.000. Kurang lebih biasanya agak lebih murah ataupun lebih mahal ya. Nah, untuk yang i3 saya pakai RAM Patriot ya, Patriot Premium kayak gitu, Signature. Itu saya dapatnya menurut saya murah ya. Kemarin entah itu ada promo atau apapun, linknya bisa kalian cek di bawah. Harganya 488.000 kayak gitu. Udah dual channel ya. Kecepatannya di 2666 MHz kayak gitu. Oke, itu untuk yang berbeda ya, karena untuk sisanya sama. Untuk sistem di sini saya pakai PC Pro 128 GB ya. Untuk data game di sini saya pakai harddisk yang 500 GB. Untuk power supply di sini saya pakai Aerocool 500 watt ya yang United Power udah 80 plus. Nah, untuk PGA-nya karena di sini kita ngikutin spek yang i5 ya, dan yang jual biasanya pakai entah itu GTX 1050, RX 57, RX 58, bahkan GTX 950. Nah, di sini saya coba masukin pakai RX 58 karena saya adanya yang ini ya. Di sini pakainya yang Asus ROG ya, cuman anggap aja yang dulu ya yang power color. Videonya bisa cek aja di situ ya, entar di situ. Nah, di situ harganya saya dimasukin aja 1,5 juta ya kayak gitu. Karena ya banyak yang jual PC rakitan masih pakai yang RX 58 atau RX 57. Rata-rata sih pasti bekas mining. Untuk harganya sendiri yang i3 totalnya di kisaran 5.468. Untuk yang i5 3570 di kisaran 430. Oh, lupa. Ada yang lupa ya. Karena untuk CPU-nya dia pasti bekas, nggak dikasih dus dan nggak dikasih cooler.
Nah, untuk coolernya sendiri di sini saya beli terpisah ya di kisaran harga 30.000. Oke, yang kedua adalah kabel SATA. Yang tadi dia karena baru otomatis dikasih kabel SATA ya. Di sini karena enggak ya. Untuk kabel SATA kurang lebih 25.000. Dan yang terakhir adalah USB 3 ke USB 2 kayak gitu. Kenapa? Karena belum ada USB front panel. Oke, total ditambah jadi tambahannya 80.000 kayak gitu. Nah, di sini untuk yang iPipe ada totalnya adalah 4.455.000 ya. Kurang lebih 1 juta lebih sedikit ya. Jadi perbedaannya 1 juta. Nah, jadi bila kalian misalkan rakit pengen hemat 1 juta ya dengan menggunakan iPipe 3570, apakah worth it? Apakah untung? Ataukah buntung kayak gitu. Nah, kita cek aja. Nah, saya ingin membicarakan dulu perbedaan yang terbesar ya. Di sini perbedaan yang paling mencolok sebenarnya bukan dari CPU ya, karena masing-masing dia 4 core 4 thread, untuk speednya pun nggak berbeda jauh kayak gitu. Tapi yang sangat berbeda jauh adalah dari motherboard ya. Yang pertama, yang paling gampang dulu adalah maksimal CPU-nya ya. Untuk yang H31 ya, itu maksimalnya pakai i9. Tidak direkomendasikan ya kalian pakai i9 di motherboard itu. Cuman secara teori hanya untuk menyalakan sebenarnya bisa ya kayak gitu. Untuk penjelasan motherboardnya kalian bisa cek aja ya videonya di situ. Nah, untuk yang H61 itu maksimalnya hanya i7 377 ya. Ada mungkin 377K tapi kurang lebih hanya di i7 itu. Nah, itu perbedaan yang cukup besar. Soalnya kalau kalian misalkan mau upgrade ya pakai yang H61 itu cuma bisa dibilang naik dikit ya. Untuk threadnya pun hanya naik 4 kayak gitu. Soalnya yang i7 dia 4 core 8 thread. Oke, untuk maksimal RAM-nya untuk yang H31 dia 32 GB ya untuk di motherboard ini. Untuk yang H61 dia maksimalnya 16 GB. Nah, untuk SATA ya, untuk yang H31 dia udah SATA 3 ya, yang 6 Gbps. Untuk yang H61 dia masih yang SATA 2 yang 3 Gbps. Di sini untuk yang H31 yang kebetulan ya, dan saya pengen beli yang M.2 dia sudah support M.2. Dan untuk yang H61 dia belum support, belum ada, maksudnya udah emang jarang sih ya untuk dulu yang M.2. Nah, dan lagi USB. Di sini belum ada USB 3. Ya, untuk yang H61 belum ada USB 3. Sedangkan untuk yang H31 dia sudah ada USB 3, entah yang di belakang, entah yang tadi ya yang untuk panel depan kayak gitu. Oke, sebenarnya di sini untuk B75 ya sama untuk CPU ini, dan Z77 dia udah ada yang pakai USB 3 ataupun USB front panel kayak gitu. Cuman barangnya sangat sulit ya, dan lagi kalau ada harganya cukup mahal. Jadi sayanglah ya untuk harga 1 jutaan ya untuk merebut dulu kayak gitu. Jadi saya pilih yang banyak aja ya, yang banyak dijual. Di sini yang tes yang pertama saya coba adalah menyalakan Windows ya dengan harddisk yang sama ya, dengan Windows yang sama. Untuk yang i3 dia dapat 15 detik ya. Untuk yang iPipe 3570 dia dapatnya 16 detik. Oke, ini nggak terlalu berbeda jauh ya, hal wajar untuk berbeda 1 detik kayak gitu. Bila melihat masalah SATA-nya sendiri ya, udah hampir berbeda setengah, cuman kecepatannya hanya berbeda sedikit. Jadi menurut saya nggak masalah ya untuk berbeda 1 detik. Nah, di sini juga saya coba untuk copy file ya dari harddisk eksternal ke PC-nya itu sendiri ya, karena harddisknya udah pakai USB 3. Di sini kalian bisa lihat perbedaannya hampir 1 menit ya, kayak gitu, lebih malahan. Oke, itu perbedaan ya udah cukup tinggi. Nah, di sini untuk copy dari drive ke drive yang sama ya, masih di SSD yang sama, perbedaannya di kisaran 46 detik. Oke, memang nggak terlalu jauh ya, cuman yang saya rasakan cukup lama kayak gitu. Nah, itu perbedaan untuk H61 ya dan H31. Oke, sekarang langsung untuk benchmark ya.
Biar tambah seru, karena di sini saya punya i3 3240, jadi saya masukkan untuk lihat perbedaannya aja. Oke, yang pertama adalah Cinebench ya, Cinebench R20. Nah, di sini misalkan untuk masalah itu dapatnya apa sih sebenarnya untuk dari skor Cinebench itu. Nah, di sini saya coba untuk tes di Premiere Pro ya, kayak gitu untuk render. Oke, di sini sebenarnya hanya waktu render ya. Jadi misalkan kalau kalian misalkan ya ada yang komen misalkan yang penting di sini kan untuk playback dan lain-lain ya, cuman itu kan susah ditesnya. Jadi di sini saya hanya tes masalah render ya atau export kayak gitu. Oke, di sini yang saya tes adalah export dari 4K ya, video 4K ke 1080. Videonya sendiri hanya 1 menit ya kayak gitu. Untuk i3 9100F di sini waktunya 1 menit 59 detik. Untuk i5 3570 waktunya 2 menit 36 detik, dan untuk i3 3240 waktunya adalah 4 menit 9 detik. Ya, oke, di sini hanya berbeda sedikit. Cuman kalau videonya itu misalkan 10 menit, perbedaannya kan jadi cukup jauh ya, apalagi 1 jam, 2 jam dan seterusnya. Nah, itu tadi ya yang masalah Cinebench sendiri ya. Biasanya yang nilainya lebih tinggi, waktu rendernya pun biasanya bisa lebih cepat. Oke, yang selanjutnya mulai ke game. Yang pertama adalah Unigine Heaven. Di situ i3 9100F dapat 43 fps, untuk i5 3570 dapat 93 fps, dan untuk i3 3240 dapat 91 fps. Oke, di sini perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Oh, by the way, Unigine Heaven itu biasanya buat ngetes PGA. Kenapa saya masukin? Karena saya pengen lihat apakah bikin bottleneck kayak gitu. Cukup ada sih ya kayak gitu, walaupun tidak terlalu jauh. Oke, sekarang langsung di game yang asli ya. Game yang pertama adalah Need for Speed Heat. Nah, di sini untuk i3 dapatnya 54 fps, untuk i5 3570 dapat 50 fps, dan untuk i3 3240 dapatnya 32 fps ya. Oke, kalian lihat ya untuk perbedaannya lumayan ya kayak gitu. Biasanya hanya berbeda 1-2 fps, tapi di sini karena part-partnya sendiri udah agak lama ya untuk yang i5, jadi perbedaannya lumayan kayak gitu. Apalagi dengan yang i3 ya, itu kan masih 2 core 4 thread. Jadi menurut saya untuk di 2020 2 core itu udah kurang cukup ya menurut saya, apalagi untuk game AAA. Oke, yang kedua untuk World War Z. Di sini yang i3 9100F dapat 107 fps, untuk i5 3570 dapatnya 100 fps, dan untuk i3 3240 dapatnya 7 fps ya. Kurang lebih sama ya hasilnya dengan Need for Speed Heat tadi. Oke, di sini pas lihat untuk benchmark gamenya itu sendiri ya, sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh ya untuk yang i3 dengan yang i5. Ya, nggak terlalu berbeda jauh. Tapi bila kalian ingin upgrade ya kayak gitu, itu menurut saya harganya sangat-sangat terlalu mahal menurut saya. Yang i5 ya, yang 4 juta tadi. Kenapa terlalu mahal? Oke, anggap gini. Anggap kamu punya anak ataupun punya ponakan ya, kelas 4 SD kayak gitu. Kamu bisa beli baju yang pas ukurannya sendiri ya, misalkan 50.000, ataupun beli baju ya yang agak besar, harganya 70.000 ya, kayak gitu. Pas anak itu naik kelas 5, yang beli 70.000 tadi, dia nggak usah beli lagi, soalnya masih cukup. Tapi yang 50.000 tadi ya, karena dia pas, jadi harus beli lagi. Kebayang nggak kalau misalkan masukin ke sini? Ya, yang tadi misalkan pengen ngirit tapi malah ngeluarin 100.000, yang benar-benar buat kedepannya dia hanya ngeluarin 70.000. Sama halnya dengan PC ini ya. Jadi untuk upgrade-nya sendiri yang pertama ya yang saya lihat sangat-sangat kurang ya. Dan lagi untuk kecepatan tadi ya untuk copy kayak gitu, karena dia belum ada USB 3, jadi lebih lama kayak gitu. Untuk USB front panel pun ya, yang kamu udah dapatnya 3,0 tapi jadinya hanya 2,0 kayak gitu. Sama halnya dengan masalah upgrade CPU ya. Jadi kalau kamu pengen upgrade CPU, maksimalnya untuk yang H61 tadi hanya di i7 377. Kalau kamu pengen naik lagi misalkan ke Intel generasi keempat,
itu kan harus ganti lagi motherboard, nggak bisa pakai motherboard yang sama kayak gitu. Untuk yang H31 beda cerita. Kamu mau pakai i5 ya, mau pakai i7 ataupun i9 masih bisa. Untuk i7 dan i9 mungkin nggak direkomendasikan ya kayak gitu. Namun secara teori bisa ya untuk i7 dan i9. Oke, untuk yang i3 9100F sebenarnya ada kekurangan, sudah pasti. Untuk harga itu sebenarnya relatif ya kekurangannya. Cuman ada satu kekurangan dengan yang i5 3570, yaitu adalah dia belum punya iGPU ya. Sebenarnya untuk yang i5 3570 bukan CPU jelek juga ya. Pas saya coba sebenarnya lumayan. Cuman paling untuk gaming sama bagus ya. Di sini sama tetap bagus. Cuman untuk kedepannya nanti agak sulit ya. Kamu bila ingin upgrade atau biar kamu lebih bagus lah si CPU-nya itu agak susah kayak gitu. Jadi saya kurang bisa rekomendasikan. Intinya untuk yang i5 3570 ataupun yang i3 3240, menurut saya bila kalian hanya untuk sekedar browsing, hanya sekedar nonton YouTube ataupun Office kayak gitu, itu CPU yang sangat bagus ya untuk harga kayak gitu. Jadi bukan untuk di-upgrade ke depan ya kayak gitu. Tapi untuk game karena semakin sini bakalan semakin tinggi ya speknya, jadi menurut saya nggak worth it untuk pakai i5 3570 apalagi yang i3 ya kayak gitu. Nah, untuk yang i7 3770 di sini bagusnya sih harusnya ada ya, cuman lumayan juga ya untuk harga di kisaran 1,5 juta ya, harus beli i5 generasi harus beli i7 generasi yang dulu kayak gitu. Jadi dari harga pun untuk yang i7 itu menurut saya sangat gak worth it ya. Untuk i5 di sini karena harganya nggak ada saingan kayak gitu. Untuk Pentium pun masih di kisaran 700-800, jadi menurut saya masih bagus ya, masih mending kayak gitu. Cuman untuk yang i7 377 itu menurut saya sangat nggak worth it ya untuk dibeli sekarang dengan harga di kisaran 1,5 juta. Oke, jadi kesimpulannya kayak gini. Menurut saya paling aman, paling murah di sini menurut saya mendingan pakai i3 9100F ya. Untuk yang i5 3570 bila kalian hanya sekedar pakai untuk office ataupun untuk nonton ataupun editing simple, menurut saya masih nggak masalah. Tapi untuk gaming dan lain-lain karena kemungkinan kedepannya game akan lebih meminta spek yang lebih tinggi, menurut saya sangat nggak worth it ya kayak gitu. Apalagi bila harganya seperti yang tadi ya, berbeda 1 juta. Bila kalian punya uang misalkan 4 juta, 4,5 juta, mendingan nunggu 1 jutanya ya. Misalkan 1 bulan kayak gitu, pakai yang i5 kayak gitu. Jadi lebih banyak buat di upgrade-nya ketimbang yang i5 tadi ya, yang i5 3570 tadi. Oke, mungkin segitu aja untuk video dari saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa tulis di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.